Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba praktekkan bagaimana membuat sarang dari lebah trigona dengan teknik susun 3. Insya Allah teknik sarang lebah trigona dengan susun 3 ini insya Allah bisa lebih menghasilkan madu dan bisa lebih mudah kita dalam membagi koloni. Insya Allah kita mulai. Jadi yang perlu diperhatikan adalah papan. Tadi papan ini harus lebih agak kuat lah ya, supaya bisa bertahan lama. Panjangnya 25 cm. Jadi sebelum kita buat, kita siapkan dulu papan. Lebarnya 25 cm, tingginya 10 cm. Ini untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan. Untuk penutup depannya, siapkan papan dengan ukuran lebarnya 15 cm, tingginya 10 cm. Supaya nyambung nanti dengan papan yang sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sekarang kita coba buat. Jadi pada saat menyambungkan papan itu, yang kita dahulukan bagian luar adalah sisi yang panjang. Begini. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini nanti kotaknya akan lebih kecil ruang kosongnya. Tapi harus begini. Nah, seperti yang ini. Jangan seperti ini. Untuk bagian depan di dalam. Nah, kita buat ini 3 jenis yang seperti ini dulu, 3 rangkaian. Nah, ini kita sudah buat 3 rangkaian, 3 susun seperti ini. Yang bagian tengah ini nanti kita sekat. Kita buatkan sekat di sini. Apa fungsinya sekat ini? Untuk menopang atau untuk dinding telur. Kita harapkan nanti di kotak nomor 2 inilah tempat telurnya. Di kotak nomor 3 yang paling atas ini tempat madunya, di sini tempat induk dan pulennya. Serbuk sari untuk makanan lebah yang baru menetas.
Kenapa sekatnya di tengah seperti ini, memanjang, bukan seperti ini, di sini atau di sini tengah-tengahnya? Kenapa harus ke sini? Supaya tidak menutup kotak yang paling atas. Kalau kita sekat dia begini, dia akan menutup jalur kotak yang paling atas, jalur lebahnya untuk naik ke kotak yang paling atas. Nah, kita sudah selesai membuat 3 rangkaian kotak untuk satu koloni. Orang mengatakan stup atau apalah istilahnya, membuat stup. Tetapi teknik ini pertama kali saya temukan itu di sebuah channel, kalau tidak salah, peternak lebah Trigona dari Australia. Sudah sangat lama sekali. Jadi teknik ini saya tiru dari orang itu. Jadi ini bukan teknik yang tanpa dasar. Ini sudah insya Allah bisa lebih menghasilkan banyak madu. Jadi kotak pertama ini, nah ini kotak pertama. Kotak kedua kita kasih sekat. Nah, ini kotak pertama, lebarnya ini, panjangnya 25 cm. 25 cm, kemudian penutup bagian depannya ini 15 cm. 15 cm. Ini kotak pertama. Ini ini kotak nomor 3, mana dia? Ah, ini kotak nomor 3. Kemudian kotak nomor 2. Kotak nomor 2 ini kita kasih sekat di tengahnya. Sekatnya memanjang. Kita taruh di kotak nomor 2. Kotak nomor 2, kotak nomor 3. Kemudian ini kotak paling atas, kotak nomor 1. Kotak nomor 1 sebagai penutup. Tidak kalah pentingnya adalah setelah rangkaian ini, kita jangan lupa untuk membuat sekat antar kotak. Sekatnya pakai apa? Pakai map bekas. Map plastik, map bekas. Fungsinya adalah, fungsi dari map ini adalah untuk kita harapkan agar lebah ini nantinya memposisikan madunya, memposisikan telurnya dan pulennya itu pada posisi-posisi yang gampang kita untuk panen saat panen. Jadi kotak yang nomor 3 ini kita tutup pakai sekat seperti ini. Nah, ini jaraknya berapa senti? Lubang yang terbuka ini jaraknya 7 cm, hampir 7 cm. Nah, kita biarkan terbuka hampir 7 cm. Kemudian baru kita tutup dengan kotak yang nomor 2. Kotak nomor 2. Nah, seperti ini. Nah, kotak nomor 2 ini pun kita tutup lagi dengan map plastik. Nah, kita tutup lagi. Dan lubangnya lebih kecil. Lubang masuk lebah ke kotak nomor 1 itu lebih kecil. Yang bawah agak besar, yang nomor 2 lebih kecil jalur masuknya. Kenapa seperti ini? Karena kita harapkan nanti madu itu ada pada posisi yang paling atas di kotak nomor 1. Insya Allah, kalau seperti ini cara kita buat sekat antar kotak, madunya itu akan naik di kotak yang paling atas, kotak nomor 1. Dan nanti di kotak nomor 2 ini, kita harapkan disinilah tempat telur. Tempat telurnya. Di kotak nomor 3 yang paling bawah ini, tempat pulennya atau serbuk sari sebagai makanan lebah yang baru menetas. Nah, kemudian setelah seperti ini, bagaimana kita merangkai 3 kotak ini supaya dia tidak terlepas. Nah, ini kan terpisah, terlepas, supaya dia menjadi satu begini. Maka kita buatkanlah pengkait dengan paku. Ini pakunya.
kita buatkan pengkait. Nah, di sini kita pengkait, sama di sini ada pengkait paku di bawahnya. Begitu juga di belakangnya. Nah, nanti kita hubungkan, kita ikat dengan kawat. Sini ke sini dengan kawat. Bisa menggunakan kawat bendrat yang lebih kecil, itu lebih bagus. Nah, di sini sebagai pengkaitnya. Jadi nanti kita tinggal lilit saja ini. Kita lilit begini, kita ikat. Ini kita ikat. Di sini pun begitu. Kita ikat. Di belakang kita ikat juga pakai kawat bendrat supaya tidak terlepas. Lalu dari mana jalur masuknya lebah itu sendiri? Nanti kita buatkan lubang di sini. Kita buatkan di sini, kita bor. Di sini lubang masuknya. Nah, sini kita buatkan lubang masuk pakai bor. Dan di sini kita buatkan gantungan menggunakan gantungan burung di sini, sehingga bisa kita angkat seperti ini. Insya Allah kalau seperti ini cara kita buat sarang lebah trigona itu, pertama tadi insya Allah bisa menghasilkan madu lebih banyak, kemudian telurnya pun lebih banyak, dan saat panen kita lebih mudah memanen madunya dan lebih mudah membagi koloninya. Nanti kita sedikit akan gambarkan bagaimana kita membagi koloni ketika kita hendak panen menggunakan kotak susun 3. Insya Allah nanti selanjutnya. Sebelum kita coba praktekkan sedikit gambaran bagaimana kita membagi koloni, siapkan dulu penutup kepala, karena ini sangat senang sekali dia ke rambut kita. Bismillah. Bismillah. Coba diperhatikan suara kotak ini ya. Nah, ini artinya sudah terisi. Kotak nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah terisi. Berbeda dengan kotak yang masih kosong. Kotak yang masih kosong itu, nah, suaranya kan seperti ini. Tapi kalau sudah terisi, suaranya berbeda. Ini kemungkinan letak madunya di sini, di kotak nomor 3 paling atas, di sini telur, dan di sini letak serbuk sari, dan mungkin sedikit ada madu. Kalau ini terlalu suaranya terlalu kuat. Nah, insya Allah ini mungkin kalau saya taksir hampir 1 botol marjan, kalau beratnya seperti ini. Nah, bagaimana teknik kita panen sekaligus membagi koloni? Dengan rangkaian ini, dengan rangkaian seperti ini. Jadi umpama saja telurnya ada di kotak nomor 2, maka nanti kotak nomor 2 ini kita akan tukar dengan kotak nomor 2 yang kosong. Kita tidak perlu menyayat, mengambil telurnya kemudian memindahkannya kemari, tidak perlu. Jadi cukup kotak ini kita ambil, kotak kosong ini kita ambil, kita tukar dengan kotak yang sudah berisi telur. Yang ini pindah kemari, yang ini pindah ke sini. Baru kita tutup. Nah, kira-kira beginilah. Nah, lalu di sini kan telurnya, koloninya sudah kita ambil, kita pindahkan kemari. Jadi di sini sebenarnya masih banyak koloni di kotak yang paling bawah ini. Koloni-koloni pekerja itu numpuknya di sini insya Allah. Jadi dia nanti akan berkembang. Dan kemungkinan besar madunya itu ada di sini. Jadi madu kita panen, koloni kita bagi. Begitu turun 1 koloni, kita bisa dapatkan 1 botol madu insya Allah. Kemudian kita dapat 1 koloni baru. Jadi dari 1 koloni menjadi 2 koloni. Plus madu 1 botol. Insya Allah. Seperti itulah kalau kita menggunakan sistem 3 susun, 3 rangkaian kotak untuk 1 koloni lebah trigona. Insya Allah di waktu kesempatan atau nanti kapan-kapan atau setelah ini nanti kita akan coba untuk memanen madunya sekaligus langsung mempraktekkan bagaimana kita membagi koloni. Insya Allah.